Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak ya. Selamat pagi. Ini Pak, ada sedikit yang merupakan tugas dari CGP Angkatan 5 itu mengenai tugas pengambilan keputusan. Karena itu saya di sini ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah, terutama kepala sekolah saya di mana tempat saya mengajar. Selanjutnya langsung saja ya Pak ya, singkat saja. Saya langsung bertanya kepada Bapak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan pertanyaan dari Ibu, bahwa untuk masalah dilematika etika dalam kepemimpinan ini memang kita melihat dan merujuk dari yang pertama sekali dari pengamatan langsung kita di lapangan, kemudian kita mendapatkan informasi-informasi yang mungkin kita saring, yang setelah kita saring nantinya maka kita kondisikan dan kita rencanakan, karena kita melihat dari dua sisi. Yang pertama mungkin sisi dari lingkungan, kemudian dari personalnya. Nah, setelah kita temukan hal yang demikian, maka kita rujukkanlah, ya mungkin kita akan memanggil personel yang mungkin punya masalah. Yang mungkin masalah dilematiknya itu mungkin hal yang mungkin keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin itu yang ada dua sisi kebenarannya. Tetapi tentu kita harus menekankan kembali dari dua yang benar itu, yang mana yang paling benar, yang bisa kita kondisikan sehingga kita ambil keputusan itu tepat. Oke Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan, mungkin selama pengalaman Bapak menjadi pimpinan, mungkin ada suatu masalah yang berhubungan dengan dilema etika yang Bapak harus mengambil keputusan pada saat itu. Salah satu contoh ya, dilema etika yang mungkin yang kita temukan yaitu pada saat kita melaksanakan rapat kelulusan untuk tahun 2021-2022, karena pada masa itu masih masa COVID, ya kan, ada masa COVID, sehingga proses pembelajaran siswa dilakukan secara daring. Nah, dengan adanya daring tentu proses pembelajarannya tidak maksimal. Maka hal yang berbeda merupakan satu dilema sebetulnya, karena dari satu sisi kita harus menerapkan bagaimana kriteria kelulusan. Yang sementara dari sisi lain dari lingkungan kita terdampak oleh pandemi COVID-19. Sehingga pada kesempatan itu kita bersama-sama dalam bentuk rapat kelulusan bersama majelis guru dan menetapkan dan menekankan bahwa kondisi yang kita hadapi sekarang ini tidak kondisi yang normal, sehingga kita bersepakatlah bahwa kelulusan kelas 12 untuk tahun 2021-2022 itu 100% kita lulus, karena kondisinya berbeda dengan kondisi normal. Oke, Pak. Untuk memutuskan demikian, kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Tahapannya tentu kita lihat, karena salah satunya kita ada namanya pos us sebetulnya kan, karena kita sekarang ini ketentuan kelulusan berdasarkan daripada ujian sekolah kita, sehingga dari pos itu sudah ada ketetapannya, ada kriterianya bahwa kelulusan untuk tahun 2021-2022 itu kita sudah tertera itu tidak ada lagi kondisi yang seperti kriterian yang sudah ditetapkan, seperti yang pertama menyelesaikan seluruh ya kan pembelajaran itu sudah sama, itu kan anak-anak kita tentu ujian sekolah tentu setelah menyelesaikan tahapan di 6 semester. Kemudian yang kedua memiliki KKM, ya kan, ya, KKM itu minimal 65. Nah, jadi yang salah satunya yang ditetapkan seperti itu kita tidak menekankan, sehingga nantinya di dalam rapat kita sampaikan kriteria yang real, kemudian nanti kita tetapkan kondisi
kondisi tentatif pada waktu itu. Kita sampaikan kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan bagaimana kita menekankan keputusan itu berdasarkan kondisi lingkungan yang ada pada saat itu. Oke Pak, selanjutnya kalau menurut Bapak nih selama ini sering Bapak ambil itu, adakah hal-hal yang lebih efektif untuk mengambil suatu keputusan menurut Bapak? Sebetulnya satu sisi untuk mengambil keputusan itu tergantung daripada kepemimpinan sebetulnya. Karena kepemimpinan kita ini ada bermacam-macam, ada 11 atau 12 kepemimpinan. Salah satunya mungkin ada kepemimpinan karismatik, ada yang namanya kepemimpinan visioner, dan saya mungkin lebih mengarahkan ke kepemimpinan pendelegasian itu kan, karena di situ ada peran daripada rekan-rekan kita, ya kan, dalam satu lingkungan sekolah kita. Jadi untuk mengambil satu keputusan itu saya tidak mengambil otomatis secara spontan dari keputusan saya dari kepala sekolah, tapi juga kita minta input atau solusi yang tepat dari bawahan kita seperti wakil kepala sekolah, ya kan, kemudian dari guru-guru kita, sehingga nantinya dari masukan itu kita bisa melihat nanti memfilter kira-kira inikah yang terbaik dalam mengambil keputusan itu. Jadi kita tidak spontanitas bahwa keputusan itu diambil serta-merta dari pendapat atau keputusan dari kepala sekolah. Oke Bapak, berarti ini ada pendelegasian dengan rekan-rekan sejawat, Yeah. ya Pak, saya simpulkan di situ ya Pak. Nah kemudian yang saya tanyakan berikutnya, dari keputusan Bapak itu adakah tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama ini dalam memutuskan dilema etika itu sendiri Pak? Mungkin satu sisi setiap keputusan itu tentu ada positif negatifnya, ya kan itu. Jadi mungkin kalau kita melihat lebih banyak yang positif sebetulnya. Memang kalau yang negatif mungkin satu sisi yang bisa kita kondisikan, yang tidak mungkin tidak begitu mempengaruhi hasil keputusan yang kita ambil sebetulnya kan. Karena kita ingin setiap keputusan yang kita ambil itu adalah suara terbanyak. Artinya suara terbanyak itu dari hal-hal yang positif yang kita identifikasi, itulah nantinya menjadikan suatu keputusan yang tepat dan terbaik. Itu Pak ya. Oke Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan, ketika Bapak mengambil keputusan itu, adakah penjadwalan tertentu atau mungkin Bapak butuh tempat tertentu untuk memutuskan, atau Bapak ketika ada satu masalah itu langsung Bapak putuskan pada saat itu, atau ada prosedur-prosedur tertentu yang Bapak gunakan dalam memutuskan masalah atau kasus dilema etika itu Pak? Baik, untuk mengambil keputusan itu tergantung daripada masalah. Kadang-kadang ada masalah itu yang memang harus secepatnya kita tanggapi kan itu. Tetapi kalau memang masalah itu masih bisa ditoleransi, kita akan beri peluang waktu. Kita berikan waktu untuk mencerna, untuk mentalaah. Kira-kira nanti keputusan yang kita ambil itu adakah dampak negatifnya yang kita harapkan. Jadi kita berharap setiap keputusan itu punya nilai positif sebenarnya. Jadi saya ingin itu bahwa kita ambil keputusan itu nantinya tidak menjadi masalah di belakang nanti kan itu. Artinya kita berharap keputusan yang kita ambil itu yang terbaik ya kan sebetulnya. Walaupun semua keputusan itu belum bisa kita tentukan itu yang terbaik kan, tapi kita berharap bahwa itu hal yang terbaik. Kemudian pengambilan keputusan itu tergantung masalahnya waktu secara tentatif lah kan, sesuai dengan kondisi ya kan. Kondisi itu maksudnya kalau misalnya permasalahan yang muncul itu yang sepertinya memerlukan memerlukan waktu yang lama, mungkin yang lama ini artinya tidak dalam jangka waktu 1 bulan, tidak, tapi kita bisa berusaha mempercepatnya karena melihat kondisi masalahnya. Kalau masalahnya yang berat, yang perlu pemikiran yang lebih maksimal, tentu kita menambah waktu untuk berpikirnya sambil kita melihat masukan dan solusi-solusi yang bisa kita terapkan nantinya.
sebelum mengambil keputusan. Jadi melihat masalah yang ada ya Pak ya. Iya, masalah yang ada. Oke, Pak. Selanjutnya kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak membantu dalam menyelesaikan suatu kasus, katakanlah itu seperti kasus Delima Etika itu Pak? Alhamdulillah lah, yang namanya keputusan yang kita sudah delegasikan itu memang tidak semua kepemimpinan itu positif semua, mungkin ada negatifnya, tetapi mungkin lebih mengarah lebih banyak ke positifnya. Tentu dalam mengambil keputusan itu banyak sekali lah, ya kan, peran daripada lingkungan kita, terutama sekali dari personal lingkungan kita di dalam struktur organisasi sekolah kita itu. Tentu kita sebagai kepala sekolah juga meminta pendapat ya, dari rekan-rekan wakil kepala sekolah, kemudian dari guru-guru mungkin kan, yang mungkin bisa waktunya tepat, sempat, ibaratnya kan bisa kita lakukan sebagai langkah kita bahwa untuk menentukan keputusan itu kita tidak sendiri menentukan keputusan, berarti secara bersama-sama, berarti berkolaborasi kita, sehingga dengan kolaborasi itu kan sehingga kita menekankan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik gitu. Oke Pak, terakhir ini Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi dalam kesempatan pembelajaran bagi Bapak Ibu tentang pengambilan keputusan mengenai kasus Delima. Nah, kemudian yang saya tanyakan di sini, apakah semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi itu dapat Bapak petik sebagai pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Baik, memang salah satu daripada tugas kepala sekolah yang boleh dikatakan terberat sebetulnya kan, ya mungkin dari satu sisi yang lain bagaimana pengelolaan keuangan sekolah, tetapi yang lebih terberat lagi sebetulnya mengambil suatu keputusan. Jadi kita sebagai kepala sekolah itu memang ada masalah yang muncul, kita sudah berpikir bagaimana sebenarnya penanganannya itu kan, karena ini keputusan yang kita ambil ini kan agar tidak merugikan kedua belah pihak sebenarnya. Kita mencari terbaik, kemudian terbaik untuk sekolah, kemudian juga terbaik untuk masalah yang akan kita putuskan seperti itu. Jadi artinya kita berharaplah dari tahapan-tahapan yang kita lakukan itu tidak serta-merta kita setiap masalah itu langsung kita putuskan secara otomatis, secara spontan, tapi harus kita gali, kemudian kita identifikasi, kemudian kita ambillah mungkin masukan-masukan daripada personal kita yang ada di lingkungan sekolah kita ini, ya kan, karena kita juga menerima masukan itu, informasi itu kan tentu harus ada dua belah pihak. Jadi kita bisa satu pihak kita bisa saring, kita dengarkan, kemudian nanti kita satu pihak lagi kita juga dengarkan, sehingga dua belah pihak itu ada. Jadi kita sebagai pendengarnya untuk mengambil keputusan nantinya akan memberikan keputusan yang terbaik, yang maksimal. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Dengan yang saya sampaikan ke Bapak, dengan yang saya tanyakan ke Bapak, ini mungkin menjadi gambaran bagi saya sebagai calon guru penggerak, dan mungkin nanti untuk rekan-rekan yang lain bagaimana cara menyikapi dalam pengambilan keputusan nantinya Pak ya. Oleh karena itu Bapak, kami terima kasih banyak, dan kemudian saya ucapkan juga waktu yang Bapak siapkan untuk kami dalam mewawancari Bapak, dan kami juga mohon maaf, dan saya tutup sebelum berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Terima kasih Pak ya. Sama, ya kan, yang paling baik. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang Bu. Ya. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Saya alhamdulillah sehat juga Pak. Oke. Gini Pak, kami dari Penggerak ada program itu mewawancarai kepala sekolah. Iya. Tentang bagaimana cara sekolah mengambil keputusan terhadap
beberapa kasus di sekolah ya Pak ya. Iya, Nah, langsung saja ya Pak ya. boleh. Nah, selama ini ya Pak ya, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak ya Pak? Ya, baik, Bu. Jadi kasus di sekolah ini kan tentunya banyak sekali. Ya, mungkin kasus pelanggaran terhadap aturan sekolah, kemudian contohnya bawa HP, datang lambat, kemudian dari kasus-kasus itu mungkin berujung anak banyak pelanggaran sehingga akhirnya terkendala masalah belajar, kemudian berimbas pada nilai. Akhirnya anak ini bisa tidak memenuhi syarat dalam kenaikan tuh. Jadi ujungnya kasus tidak naik gitu kan. Jadi mengenai kasus tidak naik ini dalam kenaikan ini kan ada syaratnya. Sebagai contoh, kalau dalam 2013 ini jika anak itu tidak tuntas mata pelajaran lebih dari 2, maka dinyatakan tidak naik. Kemudian ada presentasi kedatangan, kemudian mengenai pelanggaran sekolah dan sebagainya. Jadi kalau memang anak itu tidak memenuhi syarat dalam kenaikan kelas, ini kan kasus ini kan ya menurut rapat majelis guru memang tidak bisa dinaikkan, ya kita ambil keputusan tidak naik gitu, karena akan berujung imbasnya atau dampaknya lebih luas kalau dinaikkan nanti. Ya, anak akan cenderung meremehkan bapak ibu guru. Dia akan beranggapan dia itu sering tidak masuk, nilainya rendah, kemudian sering lambat sekolah, toh naik. Kami pun akan berbuat seperti itu tak. Nah, itu makanya kita ambil ketegasan, misalkan ini anak akan melanggar banyak kasus, kemudian nilainya tidak memenuhi syarat, yang tidak naik. Oke Bapak, terima kasih Pak. Kemudian dapat saya simpulkan dari keterangan Bapak tadi, dari pelanggaran ini tadi berarti kasusnya tentang dilema etika ya Pak ya? Iya, dan etika ya. Nah, sebenarnya Pak, bagaimanakah Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika terhadap anak yang tadi Pak? Jadi kita ambil keputusan jelas, memang di sisi lain kita kasihan dulu karena menyangkut masalah masa depan anak. Nah, tetapi karena memang dalam kenaikan itu ada syarat itu, dan memang syarat tidak memenuhi, ya tentu kita ambil keputusan sesuai dengan aturan. Aturan memang tidak naik, ya tidak naik. Tapi itu kan tidak semata-mata kita putuskan tanpa pertimbangan. Banyak pertimbangan yang harus kita perhatikan. Yang jelas dari keputusan majelis guru dalam rapat, dan kemudian dampaknya seperti apa, jadi kita harus kita perhatikan sehingga ambil keputusan. Jadi Pak, sebelum Bapak mengambil keputusan itu mungkin ada langkah-langkah tertentu. Bapak bisa jelaskan Pak, apa langkah-langkah tertentu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, tentu yang kita ambil tadi contohnya kan siswa tidak naik itu kan. Iya. Jadi menaikkan atau tidak menaikkan anak, Ya. itu ada prosedurnya. Pertama yang jadi acuan adalah tentang syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak naik. Tapi langkah-langkah awal itu melalui pembinaan. Jadi jauh sebelum ujian itu bagian dari bermasalah itu kami panggil orang tuanya, Bu. Ya, karena bagaimanapun orang tua harus tahu masalah anak di sekolah. Jadi tidak semata-mata kita ambil keputusan tidak naik, tidak, itu nanti orang tua akan protes. Ya. Kenapa anak saya tidak naik? Kan selama ini saya tidak mengerti masalahnya di sekolah. Nah, sehingga untuk menghindari itu, langkah pertama kalau ada kenaikan masalah seperti itu, panggil
Saya beritahu permasalahannya di sekolah seperti ini, ketidakadilannya cukup tinggi, kemudian tugas-tugas dari guru tidak pernah dikerjakan, terus melambat masuk sekolah. Itu saya jelaskan dulu dengan orang tua, sehingga peringatan pertama, kedua, ada ketiganya. Nah, jadi kalau sudah ketiga tidak berubah juga, sehingga lapornya nanti tidak memenuhi tidak KKM, tidak memenuhi syarat kenaikan, ya tidak naik. Tapi itu kan ada istilahnya ada proses gitu. Ada langkah-langkahnya. Panggil orang tua dulu, masalahnya diberitahu orang tua. Tapi ada peringatan 1, 2, 3, tidak juga ada perubahan, ya itulah usahanya. Ya, oke Pak. Oke Pak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak utarakan tadi Pak? Jadi yang efektif saya kira kalau memang sudah tidak memenuhi syarat, ya sudah kita ambil keputusan tidak naik gitu aja. Jadi lebih lebih efektif. Kemudian juga ada dampak positifnya bagi yang lain. Yang lain akan berhati-hati dalam mengikuti aturan di sekolah ini. Jadi PFS itu. Tapi kalau seandainya ada timbang ini itu nanti panjang masalah, imbasnya itu jadi dampaknya lebih luas itu, negatifnya. Dampaknya ke jangka panjang Ya, ya Pak ya. betul. Selanjutnya Pak, dalam hal mengambil keputusan ini, kira-kira adakah tantangannya Pak? Ada tantangan. Yang pertama dari orang tua. Orang tua ini siapapun orang tua pun tidak menginginkan anaknya tidak naik kan, itu ingin naik. Nah, tapi karena kondisinya anak sudah kita jelaskan seperti ini di sekolah ini banyak bla 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 mengerti orang tua, akhirnya tantangan itu bisa kita atasi, sadar orang tua. Kemudian tentu tantangan yang kedua bagi anak sendiri. Kalau anak itu menerima tidak masalah, tapi ada juga anak yang istilahnya tidak menerima, seolah-olah mau dikota dan sebagainya, itu tangan kan. Iya, tapi karena dia sudah kita jelaskan, ada langkah-langkah yang kita ambil, akhirnya bisa kita atasi semua. Iya, terima kasih Pak. Kemudian Pak, dalam masalah ini kira-kira Bapak adakah kata-kata atau jadwal tertentu ketika ada masalah, Bapak mungkin membutuhkan waktu tertentu atau langsung di tempat itu Bapak langsung putuskan, atau mungkin ada prosedur-prosedur lain yang akan Bapak ikuti dalam mengambil keputusan itu Pak? Oh, ada prosedur. Jadi gini, kalau ada anak bermasalah itu, yang pertama kan dari guru ya. Kasus ini kan dari guru biasanya istilahnya kemudian guru nanti akan melapor ke wali kelas. Wali kelas nanti akan memanggil orang tua. Pertama, yang kalau peringatan dari wali kelas itu tidak tindakan, nanti panggil lagi nanti ke kesiswaan. Kemudian kedua tidak tindakan lagi, nanti ketiganya langsung bersama kita proses, wali kelas, siswaan, bahkan UPK dan kepala sekolah. Nah, ini nanti kita rapatkan terhadap kasus ini dan otomatis kita beri peringatan yang terakhir gitu. Tapi tidak berubah juga. Nah, nanti kita ambil keputusan yang mungkin kalau seandainya dia tidak naik tadi itu, saya itu. Tapi selagi bisa dibina, ya kemudian artinya bisa kembali dan ikuti aturan sekolah, bisa belajar dengan baik dan menuntaskan pelajaran yang tidak biasa tadi, ya bisa ditolong. Lalu Pak, dalam masalah ini kira-kira mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Ya, jadi yang kepala sekolah itu tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi ada wakil, terus ada wakil siswaan, belum kelas, juga ada guru BK, ada wali kelas dan jadi langkah kita kalau dalam kasus itu pertama ya tadi
kita panggil wali kelasnya, siswaannya, apa yang terjadi sebenarnya ini. Dia akan menjelaskan semuanya itu. Ya, kemudian setelah ada penjelasan dari wali kelas, siswaan kita, nah ini baru kita bisa mengambil keputusan. Jadi prosesnya tidak bisa berbuat sendiri tanpa ada bantuan dari wakil wali kelas, guru BK dan guru bersangkutan. Delegasi dengan teman-teman ya Pak. Iya, Ini Pak, iya. rekan dulu ya Pak Ya, ya. ya, betul. Oke Pak. Ini Pak terakhir nih Pak ya, dari hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Bapak pembelajaran yang dapat Bapak petik dalam mengambil keputusan dilema etika ini seperti apa Pak? Pelajaran yang saya petik dalam keputusan ini ya terdampaknya yang pertama pada sekolah. Jadi kalau terdapat kasus-kasus itu kita ambil keputusan yang tegas dan sesuai prosedur itu, Ya. maka kita tidak akan istilahnya tidak takut dengan intervensi siapapun itu. Kadang-kadang kita membuat keputusan ini kan ada orang yang tidak senang dengan keputusan kita, akhirnya macam-macam yang dibuat. Tapi karena kita prosedur, nah kita tenang aja. Yang penting kita yang ditampil itu sudah prosedur. Kemudian juga tidak bisa sendiri kelas sekolah, tidak menentukan sepihak. Dalam perjalanan ini tidak diputuskan sepihak, tetapi stakeholder kita itu kita ajak runding, rapat, usaha di situ, jelas permasalahannya, kemudian sepakat dan keputusan, kita ambil keputusan. Dan memang tidak naik ya sudah tidak naik gitu. Tapi kan itu panjang prosesnya. Ada prosedurnya Pak ya. Angkalan Ya. Pak, terima kasih Pak atas waktunya hari ini Pak. Mungkin dari sini kami sebagai CGP bisa mengambil gambaran bagaimana caranya mengambil keputusan itu, terutama pada kasus-kasus dilema. Ya. Dan ini mungkin akan menjadi gambaran juga bagi teman-teman saya di CGP yang lain. Ya. Jadi Bapak, kami dari CGP Angkatan 5 banyak-banyak terima kasih karena Bapak telah menyempatkan waktu mau menerima kami, mau memberikan pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan terutama di pendidikan. Bapak, mohon maaf dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sehat Bu. Gimana? Alhamdulillah sama Pak, saya juga sehat. Iya. Gini Pak, pada kesempatan ini saya datang ke sini di Jalan Budi Penggerak ada program namanya wawancara, bagaimana caranya pemimpin itu mengambil suatu keputusan gitu. Nah ini dalam Bapak sekolah dan saya hadir ke sini ke Bapak ini ingin menanyakan sedikit tahapan bagaimana cara Bapak mengambil suatu keputusan. Iya, oke. Mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Iya. Nah Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini, apakah ini dilema etika atau bujukan moral, ya, itu seorang pemimpin harus tahu dulu apa arti dilema etika dan atau bujukan moral ini. Jadi pengetahuan saya, dilema etika itu memang berhadapan benar dengan benar. Nah, kalau misalnya bujukan moral itu yang salah dan yang benar. Nah, jadi setiap kasus itu kita identifikasi dulu apakah dia ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kalau misalnya bujukan moral itu udah pasti menyalahi hukum kalau yang salahnya. Kalau dilema etika ini tidak ada yang dipersalahkan, dua-duanya bisa jadi baik.
Cuma gimana caranya untuk mencari solusi yang terbaik. Itu kalau dari etika. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu ketika Bapak dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika itu sendiri Pak? Eh, untuk mengambil keputusannya ini sebenarnya ya udah kita ketahui, pertama tadi dilema etika ini tidak ada yang disalahkan Ya. dengan beberapa keputusan. Kami untuk mengambil keputusannya kita ambillah keputusan yang memiliki manfaat yang lebih banyak. Manfaat yang lebih banyak ini bukan hanya untuk guru, bukan hanya untuk siswa, tapi manfaatnya itu untuk keseluruhannya, stakeholder sekolah. Bisa juga berdasarkan misalnya jangka waktu. Misalnya kalau keputusan ini kita ambil di kedepannya bisa nggak seperti ini lagi. Maksudnya itu ada manfaatnya untuk jangka waktu yang lama gitu. Atau ya berhadapan dengan orang lain, keadilan, prinsip keadilan gitu kan. Apakah nanti ada lagi keputusan seperti ini kira-kira bisa diambil lagi. Itu melihat apa namanya? Kalau hitungannya Iya. jadi melihat dari jangka pendek ke jangka yang panjang gitu ya Pak. Iya. Jadi artinya keputusan itu memang yang paling baik, ya, yang paling menguntungkan untuk semua. Tidak ada yang yang dirugikan, artinya yang paling sedikit ruginya gitu kan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Untuk keputusan ini langkah-langkah yang pertama, kalau menurut saya keputusan ini bisa saya ambil langsung, artinya saya tidak perlu untuk mencari solusi yang lain. Saya akan memutuskan sendiri. Namun kalau misalnya langkah-langkah, artinya kalau misalnya keputusan saya ini saya akan sedikit ragu, tentu saya akan ada beberapa prosedur. Misalnya saya bawa diskusi dengan kawan-kawan, diskusi dengan berbagai guru, bahkan dengan komite sekolah. Oke Pak. Kemudian mungkin Bapak selama ini ada cara-cara yang lebih efektif dalam menangani pengambilan keputusan yang mengenai dilema etika ini Pak. Gimana cara efektifnya Pak? Jadi saya minta beberapa yang ada di sekolah ini, stakeholder yang ada di sekolah ini, saya minta beberapa orang, perwakilan-perwakilan dari guru. Kita ambillah perwakilan dari guru yang mana yang senior, yang sudah banyak berpengalaman. Kemudian kita minta juga dari masyarakat sekitar kalau memang perlu. Kemudian minta juga pendapat dari siswa, dan semua pendapat itu ya kita godok menjadi satu keputusan untuk memutuskan suatu kasus tersebut. Lalu Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada dilema etika ini Pak? Dalam mengambil keputusan ini tentu ada beberapa tantangan. Kalau misalnya kita ngambil satu keputusan, tentu ada kelompok-kelompok yang merasa kurang diuntungkan. Kemudian kita ambil lagi yang keputusan yang lain, tentu ada juga kelompok yang merasa kurang diuntungkan juga. Jadi disitulah letak tantangannya, gimana caranya supaya kita bisa meyakinkan bahwa keputusan yang diambil ini adalah merupakan keputusan yang terbaik. Dua-dua kelompok ini tidak ada maksud untuk saling menjatuhkan, tidak ada saling merugikan. Kita semuanya yang namanya dilema etika ini kita tidak melanggar hukum. Jadi yang kita ambil adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi tantangan bagi saya itu untuk menggabungkan lah dua-duanya. Misalnya dua kasus yang keputusan berbeda gitu kan. Jadi tantangan yang lainnya ya itu
maksudnya dengan adanya salah satu keputusan juga harus siap mengambil beberapa risiko gitu kan, walaupun risikonya bukan masalah hukum tapi bisa jadi masalah sosial gitu kan. Jadi ya, bisa juga orang itu akan apa bisa bilang kepala sekolah kurang tegas gitu kan, terhadap terhadap keputusan kan. Ya itu. Oke Pak, kemudian Pak mungkin Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini. Misalkan mungkin Bapak mungkin ada masalah mungkin untuk memutuskan suatu masalah di suatu tempat itu juga Bapak memutuskan, atau mungkin Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, atau juga mungkin Bapak menilai masalah ini harus diselesaikan dengan prosedur-prosedur seperti itu. Mungkin Pak ada seperti itu Pak. Jadi saya coba dulu telah permasalahannya. Kalau misalnya langsung bisa diselesaikan pada saat itu juga, saya akan selesaikan permasalahan tersebut pada saat itu. Cuma itu kan tergantung berat atau tidaknya masalahnya. Kalau rasanya menurut saya perlu masukan, perlu pendapat dari kawan-kawan guru, dan perlu dimusyawarahkan dengan guru-guru, itu perlu dia dibawa dulu ke rapat, dan itu saya jadwalkan. Kemudian ya nanti kita mintalah beberapa pendapat pendapat guru. Biasanya ya pengalaman saya 2 kali atau 3 kali dalam pertemuan permasalahannya sudah bisa diselesaikan. Gitu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu? Ada, yaitu para senior guru, senior kepala sekolah, senior guru yang maksudnya itu guru yang udah lama berpengalaman kan gitu, atau kepala sekolah yang sudah lama juga, yang sudah berpengalaman dengan kasus yang sama. Bisa jadi kan di sekolah lain kasusnya udah pernah ada, kita kan bisa bertanya kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Itu jadi itu faktor kita kan belajar dari alam Bu ya, alam berkembang jadi guru kata orang kan. Jadi belajar juga kata orang banyak makan garam, kata orang belajar sama orang yang banyak makan garam, artinya jadi jam terbang ya Pak ya. Jadi itu memang sangat saya perlukan. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan dilema etika itu sendiri bagaimana Pak? Keputusannya ya kita contohnya aja lah Bu ya, maksudnya itu ada kasus di sekolah kita ini, misalnya anak harus dikeluarkan. Ya. Nah, sementara dia tidak punya orang tua tidak sanggup dipulangkan ke tempat yang lain. Jadi kalau poinnya berdasarkan peraturan sekolah, poinnya kan dia harus dikeluarkan. Jadi saya minta dulu ke orang tua. Saya kalau kita ditanya nurani kita sendiri, kita akan pasti bertanya kita merasa kasihan dengan anak ini, ya kan? Jadi kita terima, tapi ya dengan catatan orang tuanya memang harus menjaga ketat tidak bikin kasus yang sama lagi, tidak mengulangi lagi. Ini memang harus betul-betul dijaga gitu kan. Kalau perlu dilibatkan komite, kalau misalnya tindakan anak itu kriminal, kita libatkan polisi kan, atau pihak berwenang lah. Maksudnya itu supaya ada efek jerah, dia tidak mengulangi lagi. Biasanya kalau misalnya cuma guru, dia kan menganggap nanti bisa diulangi lagi. Guru ini kan katanya penyabar. Jadi kalau misalnya kita udah melibatkan beberapa institusi, saya rasa bisa diselesaikan. Kemudian kalau memang anak ini berkebutuhan khusus, kita libatkan dari SLB gitu kan.
itu menurut saya. Jadi kesimpulannya ya, apakah ini bisa jadi pedoman, saya kurang tahu juga. Yang jelas kalau misalnya aturan yang dia sudah dikeluarkan, tapi kalau misalnya alasannya putus sekolah, kalau misalnya dikeluarkan putus sekolah, itu kayaknya dari pemerintah kurang setuju. Ya. Jadi dia harus tetap sekolah, tapi dengan catatan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Bapak telah berbagi ilmu dengan kami. Semoga kami sebagai guru penggerak ini adalah merupakan gambaran bagi kami nanti ketika kami mengambil keputusan kepada kami juga nanti dihadapkan dengan hal-hal yang sama. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sedikit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak ya.